Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini, jikalau video kemarin, video yang lalu adalah menjelaskan tentang Mills and Haberman itu apa, tentang bagaimana sih teori-teorinya. Nah, sekarang saya akan buat salah satu cara atau masalah yang terjadi dalam penerapan Mills and Haberman. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap reduksi data. Tahap reduksi data. Nah, dalam tahap ini kita mulai beberapa hal atau beberapa bagian. Yang pertama, dalam proses yang namanya assessment ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, proses assessment. Nah, saya di sini ada salah satu contoh, yaitu tentang anak yang tidak begitu baik dalam hubungan rumah tangganya atau orang tuanya tidak begitu baik dengan dia. Nah, di sini saya telah mencari beberapa significant order untuk saya wawancarai dan menemukan hasil beberapa ini. Nah, saya pun juga telah mewawancara langsung dengan orang atau klien yang bersangkutan. Jadi di sini saya punya pendapat sendiri dan juga significant other pun punya pendapat sendiri. Ya. Lalu yang kedua, ini kita mencoba untuk membuat kode. Nah, kode itu apa? Nah, gini teman-teman. Kita mencari kesamaan dulu dari beberapa ini kan ya. Nah, kita tidak mungkin tahu jikalau kita tidak mencari kesamaan ini secara logis. Nah, saya coba untuk mencari persamaan. Yang pertama, menjauhi teman. Nah, ini A. Nah, lalu hubungan dengan keluarga tidak begitu baik, ini B. Nah, kita cari persamaan. Pendiam tidak sama kan ya. Oh, saya jadikan C. Suka tidur di kelas, tidak sama juga kan, saya jadikan D. Terus tidak ramah, ini juga tidak sama juga kan, saya jadikan E. Teman-temannya tak suka dia. Nah, ini sama-sama kayak poin A kan ya, sama-sama tidak suka dia, dijauhi temannya, berarti saya coret A. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu, mencari kesamaan ya. Terus setelah itu kita taruh di sini jika ada kesamaan dari saya, kita cari persamaan di sini. Nah, ini A 1 2. Poin B ada berapa? Ada 3. 1 2 3. Poin C ada berapa? Cuma ada 1 dan 2. Poin D cuma ada 2. Teman-teman, poin E ini cuma ada 1, sementara poin F ini ada 2. Terus poin G ini juga ada 2. Poin H cuma 1, ya kan ya. Nah, terus setelah itu kita temukan kan ya. Ini di sini poin A tadi ada 2. Terus poin B ada 3, C 2, D 2, E 1, F 1 dan G 2. Lalu kita coba buat rumus-rumus yang saya tahu. Jadi yang pertama adalah dengan mengalihkan 100. Kenapa kok 100? Karena di sini kita akan menghitung keseluruhan ya kan ya. Dari jumlah keseluruhan atau 100%. Saya anggapkan 100. Lalu dibagi jumlah sampel. Jumlah sampel ini adalah jumlah dari ini. 1 2 3 4 5 orang-orang yang memberikan pendapat. Lalu dikali 100% jumlah keseluruhan ya. Kayak gini rumusnya ya, 100 dibagi 5 tadi dikali 100% sama dengan 20. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita harus mencari data valid ya, data valid untuk tahu bagaimana sih konselor ini, bagaimana sih konseli ini, maaf ya konseli ya, bukan konselor ya, itu melakukan batas minimum agar kita dapat menarik kesimpulan. Nah, pluriable berarti ini puncak permasalahannya atau data yang mungkin dan wajib pasti ada benarnya, pasti benar adanya ya. Ini poin A ada 40, belum valid. Poin B sudah ada 60, sudah valid kan ya, sudah valid. Ini 40 belum valid, dapat disimpulkan untuk sementara bahwasanya poin B yang paling besar ya. Poin B yang paling besar itu apa? Yaitu tentang keluarga yang tidak begitu harmonis atau tidak begitu baik. Oke. Lalu saya coba untuk interpretasi, yaitu ternyata dia itu adalah anak broken home. Nah, terus ada beberapa efek
yaitu karena dia broken home, dia mulai antisosial, dia mulai jadi anak pendiam, dia pun mulai sering tidur di kelas. Efeknya apa? Karena dia antisosial, dia jadi egois karena cuma dirinya aja yang bisa bahagia, yang boleh bahagia gitu. Nah, akhirnya dari sifat egois tadi memunculkan sifat yang mudah marah. Begitupun juga yang pendiam. Dari pendiam, dia pun akan tidak jadi ramah dan teman-temannya pun menjauhi dia. Begitupun saat tidur di kelas, dia pun akhirnya karena tidur di kelas tidak mendengarkan, dia tidak paham pelajaran itu, dan otomatis tentunya ya tidak ada yang namanya keajaiban ya, dapat nilai gratis dengan sangat baik tanpa belajar, ya pasti betul sekali nilainya menurun. Nah, kalau sudah sampai ini kita langsung masuk ke verifikasi. Verifikasi itu adalah tahap menyimpulkan. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya dari setiap asesmen yang telah saya dapat tadi, nilai yang paling besar adalah hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis akibat broken home ya. Akibat broken home. Oke. Sehingga berdampak kepada yaitu antisosial, pendiam, sering kali tidur di kelas saat jam pelajaran. Nah, saya mencoba untuk melakukan pendekatan dengan cara terapi token ekonomi. Nah, itu adalah terapi untuk meningkatkan salah satu stimulus atau reinforcement baik yang ingin kita capai dengan cara memberikan hadiah dan juga bertahap caranya tentunya ya kan ya. Nah, ini ya, saya mencoba untuk meningkatkan kembali semangat belajar. Ya. Kenapa kok semangat belajar? Iya, karena ini persoalan yang cukup dalam ranah psikolog, dalam ranah konselor. Ya, dia sering tidur di kelas dan motivasi belajarnya kurang. Jadi kita coba untuk ke masalah kenapa kok dia tidak lagi semangat belajar. Kita coba untuk meningkatkan semangat belajar dia. Nanti ketika dia sudah mulai belajar lagi, mulai prestasinya naik lagi, teman-temannya pun pasti juga akan mendekat lagi, dan juga tentunya dia pun akan membuka diri kepada teman-temannya. Itu yang diharapkan. Dan kita coba untuk evaluasi ya kan ya. Evaluasi ini diadakan follow up juga tentunya. Kita cari perkembangan dia, kita pantau perkembangan dia hingga batas waktu yang ditentukan. Misal dalam 1 bulan dia ini sudah ada perubahan, mulai dari baik, mulai jadi tidak lagi nakal, tidak lagi bolosan. Nah, berarti ada kecocokan dengan treatment tersebut. Nah, gitu. Kalau tidak cocok, ya otomatis kita harus ganti lagi gitu ya teman-teman. Ya kan? Jadi di sini sudah cukup video kali ini ya kan ya teman-teman. Semoga dapat membantu dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, bye.